Ada Ibu Eka Deviani, ada Bu Husnul Zulaika, ada Bapak Dr. Hanung Prasetya. Oke, untuk bab satunya, definisi, nyeri adalah sensasi sensorik atau emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan yang sering menjadi alasan utama seseorang mencari pertolongan medis. Nyeri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri dapat terjadi pada berbagai organ, salah satunya adalah organ lambung. Nyeri pada lambung merupakan keluhan atau gangguan yang dapat dialami oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Untuk etiologinya, nyeri dapat terjadi pada berbagai organ, salah satunya adalah lambung. Nyeri pada lambung merupakan keluhan atau gangguan yang dapat dialami oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Untuk prevalensinya, berdasarkan data WHO, nyeri lambung di beberapa negara meliputi Inggris, Cina, Jepang, Kanada, dan Prancis. Di wilayah Asia Tenggara terdapat sekitar 583 583 kasus nyeri lambung setiap tahunnya. Persentase kasus nyeri lambung di kota Indonesia yaitu ada di Surabaya 31,2%, di Aceh 31,7%, di Pontianak 31,2%, sedangkan angka kejadian nyeri lambung di Sumatera Selatan mencapai 35,5%. Untuk rumusan masalahnya, apakah terapi akupuntur kombinasi teknik relaksasi napas dalam efektif terhadap perubahan skala nyeri lambung di praktek mandiri sahabat sehat akupuntur pagar alam? Untuk tujuan penelitiannya, tujuan umumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi akupuntur kombinasi teknik relaksasi napas dalam efektif terhadap perubahan skala nyeri lambung di praktek mandiri sahabat sehat akupuntur pagar alam. Tujuan khususnya, yang pertama, mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian nyeri lambung pada pasien praktek mandiri sahabat sehat akupuntur pagar alam. B. Mendeskripsikan tingkat nyeri lambung sebelum dan setelah dilakukan terapi akupuntur dengan kombinasi teknik relaksasi napas dalam pada pasien praktek mandiri sahabat sehat akupuntur. C. Mendeskripsikan tingkat nyeri lambung sebelum dan setelah dilakukan terapi akupuntur pada pasien praktek mandiri sahabat sehat akupuntur pagar alam. D. Menganalisis efektivitas akupuntur dengan kombinasi teknik relaksasi napas dalam pada pasien praktek napas dalam pada pasien praktek mandiri sahabat sehat akupuntur Kota Pagar Alam. Manfaat penelitiannya untuk penelitian ini dapat berfungsi sebagai media pembelajaran dengan memperkaya pengalaman serta wawasan mengenai efektivitas terapi akupuntur yang dikombinasikan dengan teknik relaksasi napas dalam terhadap perubahan skala nyeri lambung. Manfaat bagi praktisi sebagai dasar evidence based dalam bidang keilmuan akupuntur, analgesia. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat mengenai manfaat akupuntur dalam menangani nyeri lambung. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi terapis akupuntur maupun praktisi herbal dalam memberikan alternatif terapi bagi klien dan keluhan nyeri lambung. Untuk keaslian penelitian, judul penelitian yang dilakukan oleh Sumardio Joko Waluyo dan Saka Suminar pada tahun 2018, pengaruh teknik relaksasi napas dalam terhadap perubahan skala nyeri sedang pada pasien gastritis di klinik Boga Sukoharjo. Variabelnya menggunakan teknik relaksasi napas dalam nyeri pada pasien gastritis. Untuk metodenya menggunakan kuasi eksperimental dengan desain pre dan post test without control design. Hasilnya didapatkan teknik relaksasi napas dalam. Hasil sebelum dilakukan tindakan terdapat 18 orang, 95% yang mengalami nyeri sedang dan satu orang 5% nyeri berat. Setelah dilakukan tindakan yaitu 11 orang mengalami tingkat nyeri ringan, 3 nyeri sedang, 5 tidak mengalami nyeri. Keunikan dibandingkan penelitian lain, penelitian ini fokus pada nyeri gastritis, tidak menggunakan kombinasi terapi akupuntur, dan tempat penelitian yang berbeda dengan penelitian saya. Dan yang kedua, Muhammad Devedi Pangestu Sakti Ayubana dan Andip Tri Utami 2022, variabelnya menggunakan penerapan teknik relaksasi napas dalam terhadap nyeri pada pasien gastritis di kota metro. Metodenya merupakan studi kasus. Hasilnya teknik relaksasi napas dalam didapatkan hasil sebelum dilakukan tindakan. Tuan J mengalami nyeri sedang skala 5 setelah dilakukan tindakan relaksasi napas menjadi skala 1. Untuk keunikan dibandingkan penelitian yang lainnya, pada penelitian ini fokus pada pasien gastritis. Studi kasusnya tidak menggunakan kombinasi terapi akupuntur dan tempat penelitian yang berbeda.
Dan yang ketiga, judul penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Prihatono 2016, pengaruh akupuntur pada titik PC6, CP12, dan ST36 pada nyeri lambung di laboratorium klinik akupuntur Poltekkes Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun di Malang. Variabelnya yang digunakan terapi akupuntur pada titik PC6, CP12, dan ST36 pada nyeri lambung. Untuk metodenya ya digunakan metode kuantitatif, dengan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara sebelum terapi akupuntur pretest dengan sesudah terapi akupuntur post-test sebanyak 100% dari hasil penelitian didapat bahwa terapi akupuntur dapat menurunkan nilai intensitas nyeri pada penderita nyeri lambung. Keunikan dibandingkan penelitian lainnya, tidak menggunakan kombinasi teknik relaksasi napas dalam dan tempat penelitian yang berbeda. Untuk bab 2-nya, tinjauan pustakanya, secara ilmu kedokteran, nyeri lambung salah satu tanda gejala gastritis berupa peradangan mukosa pada lambung yang bersifat akut dan kronik. Gastritis dapat menyebabkan pembengkakan pada mukosa lambung, sehingga menyebabkan terlepasnya lapisan mukosa lambung dan menimbulkan terjadinya inflamasi. Masyarakat umum mengenai gastritis dengan sebutan MAH. Nyeri lambung dapat terjadi pada semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Kalau menurut ilmu akupunturnya, nyeri lambung dalam akupuntur dikenal dengan nama Wei Wan Tong. Ditandai dengan rasa sakit perut bagian tengah dan atas, terletak di antara prosesus sipoid dan pusar. Rasa sakitnya dapat menyebar ke sisi kiri atau kanan dan biasanya dimulai dari epigastrium. Di atas perut, biasanya rasa nyeri dapat disertai dengan adanya sendawa, cegukan, naiknya asam lambung, rasa penuh dan sesak di daerah dada, mual, dan muntah. Untuk mekanisme akupuntur lokal analgesianya terjadinya timbul warna kemerahan pada sekitar kulit yang dilakukan penusukan jarum akibat dari refleks pada jaringan saraf aksonal yang memicu pelepasan neurotransmitter jenis neuropeptida vasoaktif, yaitu seperti substansi P dan kalsitonin jenis relatif peptiden. Kedua ini tersekresi oleh rangsangan serabut saraf tipe A dan C. Substansinya disebutkan di atas sebagai mediator untuk terbentuknya faktor pemicu pertumbuhan atau ground promoting faktor yang berpengaruh dalam proses recovery jadi cepat. Selain itu, pelepasan opioid endogen dan perivert berguna dalam penambahan efek anti peradangan. Untuk mekanisme teknik relaksasi napas dalam sendiri, ini adalah salah satu tindakan dalam dunia kesehatan yang bertujuan guna meredakan ketegangan atau stres baik secara fisik maupun psikis, sehingga akan meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Teknik relaksasi adalah salah satu tindakan dalam dunia kesehatan yang bertujuan guna meredakan ketegangan atau stres baik secara fisik maupun psikis, sehingga akan meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Bahwa penerapan teknik relaksasi napas dalam memberikan dampak signifikan dalam mengurangi skala nyeri pada penderita masalah lambung. Ini untuk kerangka teorinya. Etiologi menurut kedokteran barat, etiologi menurut ilmu akupuntur, nyeri lambung, penerapaannya. Kalau secara farmakologi, perubahan skala nyerinya, non farmakologi menggunakan teknik relaksasi napas dalam dan akupuntur. Keterangannya yang garis lurus itu diteliti, yang garis patah-patah itu tidak diteliti. Untuk hipotesisnya, dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 0 atau HO, terapi akupuntur kombinasi teknik relaksasi napas dalam tidak efektif terhadap perubahan skala nyeri lambung di praktek mandiri sahabat sehat akupuntur pagar alam. Hipotesis alternatif HA, terapi akupuntur kombinasi teknik relaksasi napas dalam efektif terhadap perubahan skala nyeri lambung di praktek mandiri sahabat sehat akupuntur pagar alam. Bab 3-nya, metode penelitiannya. Untuk desain penelitiannya, saya menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental. Jenis rancangan penelitian ini menggunakan pretest dan post-test with control group design, yaitu dengan memberikan pretest pengamatan atau pengukuran awal terlebih dahulu sebelum dilakukan intervensi atau perlakuan, kemudian dilakukan post-test pengamatan atau pengukuran akhir setelah dilakukan intervensi atau perlakuan. Untuk rancangan penelitian sebagai berikut, subjek P1, P2, pretestnya O1, O2, pelakuannya X1, X2, post-testnya O2, O2. Keterangannya untuk P1-nya kelompok perlakuan, P2-nya untuk kelompok kontrol, O1-nya mengukur skala nyeri sebelum dilakukan tindakan, O2-nya mengukur skala nyeri sesudah dilakukan terapi akupuntur, X1-nya pemberian terapi akupuntur dengan teknik relaksasi napas dalam dikombinasi, X2 itu pemberian terapi akupuntur saja. Untuk populasi sampel dan teknik samplingnya,
Populasinya pada penelitian ini para pasien yang mengikuti tindakan terapi akupuntur di praktek mandiri sahabat sehat akupuntur pagar alam yang mengeluhkan nyeri lambung. Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan sebelumnya, didapatkan data yang mengeluhkan nyeri lambung sebanyak 30 orang. Sampel rencananya akan diambil 30 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Diambil menggunakan teknik purposive sampling atau sampling bertujuan. Untuk inklusinya, pasien akupuntur di praktek mandiri sahabat sehat akupuntur pagar alam berusia antara 20 hingga 50 tahun, memiliki keluhan nyeri lambung tidak lebih dari 6 bulan, tidak sedang mengalami pengobatan medis dengan obat dokter, subjek penelitian dalam keadaan sadar, kooperatif, dan patuh dengan ketentuan, bersedia menjalani satu seri terapi yang terdiri dari 10 sesi, bersedia menjadi subjek penelitian. Tetapi pada inklusi ini mungkin ada perubahan. Kata Pak Hanung untuk 10 sesi itu terlalu lama untuk kasus nyeri. Untuk eksklusinya, subjek penelitian yang tidak menyelesaikan 10 sesi terapi tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Menjadi metode pengobatan lain selain akupuntur, subjek penelitian mengalami gangguan kesehatan yang serius. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di praktek mandiri sahabat sehat akupuntur pagar alam. Waktu penelitian dimulai dari studi pendahuluan yang dilaksanakan pada bulan Februari. Insya Allah pada bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025 dan sampai pada sesi hasil penelitian sidang akhirnya. Untuk variabel penelitiannya, saya menggunakan variabel bebas, independen. Pelakuan yang diberikan, kelompok perlakuan mendapatkan terapi akupuntur pada titik CP12 Chongwan, ST36 Chusanli, dan PC6 Nequan dan kombinasi teknik relaksasi napas dalam. Kelompok kontrolnya hanya mendapatkan terapi akupuntur tanpa kombinasi teknik relaksasi napas dalam. Untuk variabel dependennya terikat, hasil yang diukur dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah penurunan nyeri lambung yang diukur dengan NRS atau Numeric Rating Scale. Untuk definisi operasionalnya, variabel penelitiannya titik akupuntur, definisi operasionalnya penusukan pada titik CP12, Chongwan, ST36 Chusanli, dan PC6 Nequan. Alat ukurnya ketepatan penusukan atau TC, hasil pengukurannya 0 tidak tepat, 1 tepat terasa TC, skala pengukurannya nominal. Untuk teknik relaksasi napas dalamnya, definisi operasionalnya duduk dalam posisi santai dan nyaman, memejamkan mata, tarik napas dalam dari hidung hingga perut dan dada, terangkat perlahan selama 4 detik. Tahan napas selama 3 detik, hembuskan napas melalui hidung secara perlahan, bayangkan seolah beban pikiran sudah dilepaskan. Alat ukurnya ketepatan dalam melakukan teknik relaksasi napas dalam. Untuk hasil pengukurannya 0 tidak tepat, 1 tepat dalam melakukan teknik relaksasi napas dalam, memejamkan mata, tarik napas dalam dari hidung hingga perut dan dada, terangkat perlahan selama 4 detik, tahan napas selama 3 detik, hembuskan napas melalui mulut secara perlahan. Untuk skala pengukurannya nominal. Untuk yang nyeri lambungnya, definisi operasionalnya intensitas nyeri yang dirasakan pasien pada nyeri lambung diukur menggunakan skala Numeric Rating Scale atau NRS, skala angka 0 sampai 10 yang digunakan untuk mengukur intensitas nyeri secara subjektif. Alat ukurnya NRS, Numerical Rating Scale. Untuk hasil pengukurannya 0 tidak ada nyeri, 1 sampai 3 nyerinya ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, 10 nyeri sangat berat atau tak tertahankan. Skala pengukurannya ordinal. Untuk instrumen penelitiannya, 1 lembar observasi instrumen atau parameter yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan Numeric Rating Scale atau NRS. 2 menggunakan lembar persetujuan Informed Consent. Alat bahan dan prosedur melaksanakan tindakan penelitian. Alat dan bahannya menggunakan alkohol 70%, kapas, jarum akupuntur, steril, ukuran 0,25 kali 40 mm atau 1,5 cun, dan disesuaikan menggunakan masker, bengkok, pinset, tempat bekas jarum. Prosedur pelaksanaannya tahap prainteraksi, memberikan salam perkenalan, menjelaskan tujuan tindakan, melakukan kontrak waktu, melakukan verifikasi data penelitian, 5 menyiapkan alat dan bahan, menyiapkan tempat juga. Untuk tahap interaksinya, melakukan anamnesa subjek penelitian, mengatur 2 mengatur posisi subjek penelitian senyaman mungkin, menggunakan hand sanitizer, melakukan desinfeksi pada area yang akan dilakukan terapi akupuntur, menggunakan kapas dan alkohol 70%, memberikan perlakuan kepada subjek penelitian dalam kelompok eksperimen berupa tindakan terapi akupuntur pada titik CP12, ST36, PC6,
mencabut jarum akupuntur setelah 15 menit, lakukan desinfektan kembali setelah mencabut jarum akupuntur dengan menggunakan kapas alkohol 70%. Untuk tahap terminasinya, melakukan evaluasi, membuat kontrak waktu selanjutnya. D. Prosedur melakukan teknik relaksasi napas dalam. Prosedur pengumpulan datanya, tahap persiapan, pengajuan judul, menentukan permasalahan, melakukan studi pendahuluan, mempelajari literatur, menyusun proposal penelitian, jadwal kegiatan, menentukan tim pelaksanakan atau enumerator. Tahap pelaksanaannya, tahap prainteraksi, tahap orientasi, dan tahap kerja. Untuk analisis datanya, menggunakan analisis univariat. Analisis ini yaitu bertujuan untuk mendapatkan gambaran suatu kondisi yang objektif terhadap skala nyeri pada pasien nyeri lambung di praktek mandiri sahabat sehat akupuntur pagar alam. Analisis bivariatnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas terapi akupuntur kombinasi teknik relaksasi napas dalam terhadap perubahan skala nyeri lambung di praktek mandiri sahabat sehat akupuntur pagar alam, sehingga dilakukan tahap analisis data sebagai berikut. Yaitu ada uji normalitasnya dan homogenitasnya. Ujian homogenitas ini digunakan setelah melakukan uji normalitas data untuk mengetahui terdapat kesamaan varian antara kelompok yang homogen. Apabila nilai signifikasinya 0,05 maka data homogen. Dan melakukan uji hipotesis apabila sudah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas menunjukkan data berdistribusi normal dan homogen, maka menggunakan uji t-test. Pada data berpasangan digunakan uji variety t-test, dan pada data tidak berpasangan maka menggunakan uji independen t-test. Apabila data berpasangan tidak homogen dan tidak berdistribusi normal maka menggunakan uji Wilcoxon. Apabila data tidak berpasangan homogen dan tidak distribusi normal maka menggunakan Mann-Whitney. Untuk etika penelitiannya, yaitu data subjek penelitian hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar penelitian ini. 2. Penelitian ini menjaga kerahasiaan data subjek peneliti. Data penelitian tidak dicantumkan nama subjek peneliti, anonymity, sehingga identitas atau segala informasi dari subjek penelitian terjaga kerahasiaannya atau confidentiality. 3. Memberikan penjelasan maksud, tujuan, manfaat, serta prosedur penelitian kepada subjek penelitian. 4. Apabila subjek penelitian bersedia diikutsertakan dalam penelitian, maka sebelum dilakukan tindakan, subjek penelitian menandatangani informan consent. Baik, sekian, terima kasih atas presentasi hari ini. Mohon arahan dan bimbingannya dari Bu Kusnul. Terima kasih. Ya, baik. Oke, bisa dibuka lagi, Pak Isu. Ya. Ya, dari latar belakang. Nah, latar belakang itu nanti untuk prevalensinya di karya tulisnya sampai di skripsinya atau di proposal penelitian yang ada ini bisa ditambahkan tahunnya, nggih. Jadi misalnya berdasarkan data WHO tahun sekian atau tahun 2023 prevalensi nyeri lambung di beberapa negara meliputi Inggris besar sekian, kemudian di wilayah Asia Tenggara pada tahun 2023 sekitar 583.635 kasus nyeri lambung, misal seperti itu. Terus kemudian nanti bisa ditambahkan seperti biasa pengobatan dari nyeri lambung itu bisa diobati secara apa, begitu nggih. Nanti ditambahkan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan teknik relaksasi dalam dan juga akupuntur. Terus kemudian untuk keaslian penelitiannya, oke, rumusan masalah sudah tidak ada masalah karena di situ sudah menggunakan kalimat pertanyaan. Di tujuannya juga sudah tidak masalah karena di situ coba di tujuan umum coba. Tujuan khususnya. Halo? Di tujuan khususnya Pak Idu? Ya, ini Bu. Oke. Ya, oke. Nah, tujuan khususnya kan di sini mendistribusikan karakteristik subjek penelitian. Nah, ini nanti ngelink dengan analisis univariatnya. Jadi univariatnya tadi kan di situ tuliskan prosentase nyeri lambungnya saja nggih. Nah, nanti di situ di analisis univariatnya bisa ditambahkan digunakan untuk mendistribusikan karakteristik
dari responden penelitian nyeri lambung, misalnya seperti itu. Oke, nanti ditambahkan itu. Baik, Kalau siap. poin 2, poin 3 sudah oke, poin 4 sudah oke. Nah, keaslian penelitiannya, oke, 1, 2, 3, oke. Nah, nanti bisa ditambahkan yang terkait dengan nafas dalamnya dengan nyeri lambungnya. Itu baru ada 1 nggih. Menemukan tidak? Ada dua. Ada Ada dua. 2. Iya. Maksudnya menemukan yang kombinasi dengan akupuntur napa mboten, Pak Idun? Enggak, ini teknik relaksasi napas dalam saja, Bu. Tanpa Oke. kombinasi sama relaksasi. Oke, Tanpa oke, oke. dikombinasi dengan akupunturnya, Bu. Oke, lanjut, lanjut. Yang Nah, untuk nanti ya ini yang untuk akupuntur ya. Berarti nanti ya, yang untuk akupuntur nanti bisa ditambahkan. Nah, yang untuk akupuntur di sini apakah nanti titiknya sama dengan yang di keaslian penelitian atau titiknya berbeda? eh, insya Allah bakalan sama sih, Bu. Tapi nanti konsultasi lagi sama apa dosen pembimbing 1 sama dosen pembimbing 2, Bu. Oh, nggih. Ini sudah Ya, di ACC? sudah, Bu. Untuk judulnya sudah. Oh, Sudah nggih. melanjutkan Berarti untuk bab 1-nya. nanti nanti bisa ditambahkan di tinjauan pustakanya titik-titik mana yang akan dipakai Pak Ido untuk penelitian begitu. Nah, itu nanti pun di latar belakangnya juga bisa ditambahkan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan titik-titik akupuntur yang ada kaitannya dengan organ lambung begitu nggih. Ya, baik, siap, Bu. Oke. Di bab 3-nya, sih tadi saya sudah oke kok. Tinggal yang analisis univariat saja yang ini, yang eh, perlu di. Ini ya, Bu Nah, ya. ini, nggih. Ini kan di sini Pak Ido menuliskan hanya skala nyeri saja. Padahal Oh, di tujuan 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 tadi ya itu karakteristik ya, kan Bu ya. ada karakteristik. Nah, itu nanti bisa ditambahkan di situ mendapatkan gambaran suatu kondisi yang objektif terhadap karakteristik dari responden dan skala nyeri, misalnya seperti itu. Itu juga nggak apa-apa. Baik, siap, Nih, Bu. tuh, sudah? Oh, sudah oke? Nanti tinggal dipoles lagi biar bisa tambah bagus lagi untuk Aku kalimatnya. mohon izin tanya, Bu, yang Oke? tadi yang untuk keaslian ini tadi kan rencana saya tuh kan mau ngambil juga titiknya menggunakan titik ini. Nah, untuk keasliannya kalau misalnya di judul penelitiannya ini sudah pakai ini kan, tapi saya untuk apa perbedaan antara peneliti dari Wulandari dan Prihantono ini kan menggunakan teknik ini, tapi perbedaan dari saya kan tidak menggunakan kombinasi teknik relaksasi napas dalam, Bu. Ya tidak apa-apa, Nggak tidak apa-apa ya, apa-apa. Bu ya. Nggih, tidak Nah, apa-apa. makanya Tapi ini kan belum. Ah, ya sorry. di situ berarti kan pakainya to group kan? Ya, tuh grup benar. Betul. Nah, berarti kan nanti kita bisa melihat nih lebih efektif mana antara akupuntur saja dan akupuntur Teknik kombinasi teknik relaksasi benar, betul. pernafasan Dalam. dalam kan Ah, begitu. ah, betul, betul, betul. Oke. Nah, nanti diulas lebih dalam lagi di pembahasan begitu, Mas. Baik, siap, Bu. Terima kasih, Bu Husnul. Semoga Oke, tidak sami-sami. terlalu. Ya, oke, bisa dilanjutkan. Ya, mohon izin saya sendiri, Bu. Oke, Mas Rifki. Selamat siang, Bu Kusno. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat Eh, siang, silakan. ini saya akan memaparkan efektivitas terapi akupuntur dan kombinasi nutrisi shake kacang kedelai terhadap penurunan berat badan pada kasus obesitas di Semanding Tuban untuk mata kuliah proposal penelitian. Eh, Next, Mas Rifki. Eh, Dosen pembimbing
Bu Sri Yatmiatun dan Bu Eka Deviani. Next, Mas Rifki. Pendahuluan bab 1. Next. Uh, obesitas, obesitas salah satu masalah kesehatan yang cukup signifikan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kondisi ini sering ditandai dengan berbagai masalah penyakit yang serius, seperti kardiovaskular, hipertensi, serta meningkatkan rasio penelitian. Obesitas telah lama menjadi isu masalah kesehatan global serta berkembang dengan pesat memiliki dampak yang signifikan. Berdasarkan data WHO tahun 2022, secara global terdapat lebih dari 2,5 miliar orang dewasa usia 18-60 tahun mengalami kelebihan berat badan dan 890 jiwa diantaranya tergolong mengalami obesitas. Beberapa diantaranya di Eropa, angka obesitas mulai 3 kali lipat tahun 1975 sampai tahun 2016. Pada tahun 2016 sekitar 650 jiwa orang di 13 sekitar di antara orang dewasa. Next, Mas Rizky. Perumusan masalah, apakah ada perbedaan efektivitas terapi akupuntur dan kombinasi nutrisi shea kacang kedelai terhadap penurunan berat badan pada kasus obesitas terlihat di Kelurahan Semanding, Tuban? Next. Tujuan umum penelitian mengetahui perbedaan efektivitas terapi akupuntur kombinasi nutrisi shea kacang kedelai terhadap penurunan berat badan pada kasus obesitas di Kelurahan Semanding, Tuban. Next, Mas Rifki. Tujuan penelitian mendistribusikan data dan kolaborasi subjek penelitian berdasarkan usia dan jenis kelamin, menganalisis IMT dan BMI setelah terapi akupuntur dengan metode nutrisi shea kacang kedelai pada kasus obesitas Kelurahan Semanding, Tuban, menganalisis IMT dan BMI dan setelah terapi akupuntur metode nutrisi shea kacang kedelai pada kasus obesitas di Kelurahan Semanding, Tuban. Menganalisis perbedaan efektivitas terapi akupuntur metode nutrisi shea kacang kedelai terhadap kasus obesitas di Semanding, Tuban. Next, Mas Rifki. Manfaat penelitian bagi menambah pengalaman literatur keilmuan dalam melakukan penelitian terapi akupuntur kombinasi nutrisi shea kacang kedelai terhadap penurunan berat badan serta menerapkan secara langsung ilmu yang sudah dipelajari dalam kombinasi di perkuliahan endokrin. Bagi institusi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi literatur referensi bagi peneliti terhadap akupuntur kombinasi nutrisi kacang kedelai terhadap penurunan berat badan. Hasil penelitian ini dapat terjadi bagi profesi. Hasil penelitian ini menjadi tambahan kajian referensi penelitian lain mengenai terapi akupuntur obesitas kombinasi nutrisi shea kacang kedelai terhadap penurunan berat badan. Next, Mas Rifki. Keaslian penelitian yang dilakukan CZ dan LIR, efektivitas terapi effect of acupuncture treatment of weight loss on gut flora in with simple obesity. Jurnal
sebanyak 40 orang. Desain penelitiannya adalah Poisson eksperimen dengan desain one group post test design. Penelitian ini sebanyak 30 orang dengan Poisson eksperimen desain one group post test design. Yang kedua adalah penelitian dilakukan Fumadeli et al. Tahun 2023 yang berjudul Akupuntur Combined with Sleep Energy, yaitu 2 kelompok oral lama terdapat 20 menit 10 kali subjek penelitian sebanyak 60 orang. Dan penelitian ini 2 kelompok akupuntur dan akupuntur kombinasi multisuse kacang kedelai jumlah dengan terapi 10 kali. Bab 2. Tujuan pustaka. Next. Obesitas. Menurut ilmu kedokteran, obesitas merupakan suatu keadaan ditandai dengan peningkatan akumulasi jaringan lemak tubuh relatif lebih besar terhadap berat badan, sehingga badan lebih besar dibandingkan keadaan normal. Sementara itu, open-weight menunjuk kondisi kelebihan berat badan yang dapat disebabkan oleh penurunan berat badan otot dan tulang cairan tubuh. Obesitas menurut ilmu akupuntur. Menurut ilmu akupuntur klasik dalam tradisional Chinese medicine, obesitas disebut sebagai gongping, adalah akumulasi lemak yang berlebihan kronis yang disebabkan oleh gangguan jangka panjang dalam metabolisme energi dan pengaturan nafsu makan. Obesitas terjadi akibat gangguan aliran qi dan darah serta relaksasi cairan tubuh. Selain limpa, lambung, dan ginjal, terganggunya fungsi hati, ginjal, paru, dan juga menyebabkan qi terhambat. Hal tersebut disebabkan relasi lambatnya yang disertai dengan stagnasi qi dan stagnasi darah. Next, etiologi akupuntur pada obesitas, yaitu akumulasi panas ekses lambung dan usus, atrofi lambung dan defisiensi limpa, stagnasi qi hati, defisiensi yang limpa dan ginjal, akumulasi panas internal dan defisiensi yin. Mekanisme nutrisi kacang kedelai pada kasus obesitas adalah mengurangi akumulasi lemak, meningkatkan metabolisme, mengurangi nafsu makan, menyeimbangkan mikroba usus, mengurangi peradangan. Kerangka teori menurut akupuntur dan menurut kedokteran barat, obesitas yaitu ada 2, penata laksanaan, yaitu penata laksanaan non-farmakologi dan farmakologi. Yang diteliti adalah farmakologi, penurunan berat badan, BMI, dan meningkat pinggang. Dan akupuntur, nutrisi kacang kedelai. Non-farmakologi, edukasi, terapi fisik, akupuntur, nutrisi kacang kedelai. Next, kerangka konsep. Kerangka konsep yaitu ada 2, variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas akupuntur dan nutrisi kacang kedelai. Menghasilkan
BNI, dan lingkar pinggang. BNI, EMT, dan lingkar pinggang. Hipotesis tidak terdapat perbedaan efek tes H0-nya, tidak terdapat perbedaan efek tes terapi akupuntur dan konsumsi nutrisi sel kacang kedelai terhadap volume berat badan di keluarga sebanding beban. HA-nya terdapat perbedaan efek tes terapi akupuntur dan nutrisi sel kacang kedelai terhadap penurunan berat badan atau kasus obesitas sebanding beban. Bab 3. Metodologi penelitian. Desain penelitian, kuasi eksperimen, rencana menggunakan post-test dan post-test desain grup. 2 kelompok akupuntur dan kelompok akupuntur nutrisi si kacang kedelai. R1-nya akupuntur, RO-nya RO1 akupuntur, kelompok akupuntur, PR2 kelompok akupuntur dan konsumsi nutrisi kacang kedelai. RO2-nya akupuntur, kelompok akupuntur konsumsi nutrisi kacang kedelai. X1 kelompok akupuntur, X2 kelompok akupuntur dan nutrisi kacang kedelai. Populasinya 35 orang, jenis kelaminnya wanita, keluhannya obesitas, samplingnya sampelnya 30 orang, dengan instruksi dan ekstruksi, dan wanita berusia 18 tahun hingga 60 tahun, keluhannya ringan dengan IMT 25 hingga 35, kalian tidak sedang mengkonsumsi obat diet dan menjalani program diet lainnya. Kalian menderita penyakit hipotiroid dan hipotiroid. Eksklusinya kalian tidak mengikuti terapi kombinasi kalian menggunakan diri sebagai subjek penelitian. Kalian sedang hamil, tidak sedang hamil. Lokasi dan waktu penelitian tempatnya di Jalan Himala, Rumah Bukit Karang, AB12, Karang, Semanding, Tuban. Untuk pengajuan judulnya pada tanggal 28 Februari 2025, studinya 28 Februari 2025. Next, Mas Rifki. Variabel penelitian, variabel bebas, dan variabel terkait. Variabel bebas, terapi akupuntur, metode CP12, ST35, SP6, ST25. Yang kedua, terapi akupuntur titik CP12, ST35, SP6, ST25, dan nutrisi kacang kedelai. Variabel terkait adalah BMI, NTT, lingkar pinggang. Definisi operasional. Variabelnya yaitu definisi operasional pemberian terapi akupuntur titik CP12, ST35, SP6, ST25 selama 10 kali terapi akupuntur pada kasus obesitas. Alat ukurnya ketepatan penusukan kecil
kriterianya 0 tepat, 0 tidak tepat, 1 tepat. Skalanya nominal. Dan variabel shape kacang kedelai, akupuntur dan nutrisi shape kacang kedelai, penata laksanaan titik dan konsumsi nutrisi shape kacang kedelai, 0 tidak tepat, 1 tepat. Skala jenis nominal. Variabel penelitian penurunan obesitas mengeluarkan timbulnya variabel berbeda metabolisme tinggi berat badan tingkat gula turun. Keterangan BMI berdasarkan Asia. Kriterianya INT-nya 25 hingga 35 dijadikan sampel penelitian ordinal. Instrumen penelitian, lembar individu, data umum, data khusus, timbul barat, metabolit perut, dan lingkar pinggang. Alat dan bahannya jarum akupuntur 1-1,5 jam, apel swab, bengkok pinset, handphone, tempat lepas jarum. Alat bahannya nutrisi kacang kedelai, yaitu gelas ukur 250 ml, nutrisi kacang kedelai, tisu kering, sendok air dingin, dan blender. Prosedur pengumpulan data, tahapan persiapan, struktur pendahuluan, perizinan, penyiapan proposal, pendataan jumlah populasi, penentukan sampel. Tahapan pelaksanaannya, mengisi informasi, mengukur berat badan, sesudah terapi, melakukan terapi akupuntur metode kombinasi kacang kedelai dengan 10 kali terapi akupuntur hingga 50. Mengukur struktur dicatat dalam lembar observasi. Hasil penelitian, analisa data, analisa statistik digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendistribusikan atau mengumpulkan data yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang lalu untuk umum dan generasi. Analisis hubungan bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Uji normatis dapat sangat penting untuk diuji data yang akan dilakukan pada sebuah kelompok data dan atau variabel, apakah berdasarkan norma atau tidak. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui sampel penelitian secara normal atau tidak. Hipotesis digunakan untuk individu dites, sedangkan data yang tidak dibuktikan normal, maka hipotesis yang digunakan uji non-weight. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sponsali, yaitu kombinasi dalam tatapan masyarakat, norma hukum mengenai sanksi kriteria terjadi norma dan meliputi dan jujur dalam penelitian. Terima kasih. Oke, baik, Mbak Helmina bisa dibuka lagi di latar belakangnya coba.
Lanjut terus. Apakah ya? Ini berarti nanti kacang kedelainya bikin sendiri atau sudah menggunakan kacang kedelai yang dalam bentuk tepung? Berbentuk susu, shake kacang kedelai. Oh, susu kacang kedelai. Iya, Yang dalam bentuk cair-cair itu. iya. Oke, lanjut. Di tujuan khususnya. Oke, ini pakainya one group apa two group? Itu grup, Bu. Jadi aku puntur sama aku puntur shake kacang kedelai. Nah, berarti ini nanti di tujuan khususnya yang pertama mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian. Kemudian yang kedua menggambarkan penurunan IMT dan BMI sebelum dan setelah terapi akupuntur. Kemudian yang ketiga mendeskripsikan penurunan IMT dan BMI sebelum dan sesudah terapi akupuntur kombinasi metode nutrisi shake. Kemudian yang keempat baru menganalisis perbedaan efektivitas. Begitu nggih? Enggak, Bu. Oke. Terus di tinjauan teorinya, berarti nanti tinjauan teorinya ditambahkan yang terkait dengan ini nutrisi shake kacang kedelai, entah itu bagaimana cara minumnya, terus kemudian komposisinya apa, ataukah itu murni dari kacang kedelai atau ada tambahan lagi gitu, nanti ditambahkan di tujuan pustakanya, ya. Enggak, Bu. Oke, kemudian di bab 3-nya, oke, lanjut. Definisi operasional. Oh, maaf, itunya dulu aja. Di populasi dulu. Populasi, sampel, dan sebagainya. Oke. Ini populasinya yang mengalami obesitas memang 35 atau lebih? Ini sementara 35, mungkin ada kurang atau lebihnya, Bu. Ya, nanti di situ kalau memang ini kan soalnya di kelurahan ya. Kalau di kelurahan itu kan Iya. banyak. Kelurahan itu kan terdiri dari RT, RW, RW, RT kan begitu. Pasti di Iya. dalam lingkup RW itu juga ada beberapa yang mengalami obesitas kan gitu. Nah, nanti bisa dicek lagi populasi untuk wanita yang obesitas berapa. Misalnya di situ ada 50, tidak apa-apa tuliskan 50. Tapi di situ sampelnya yang diambil hanya 30 berdasarkan purposive sampling. Begitu nggih, Mbak Elmina nggih. Iya. Oke, baik di definisi operasionalnya. Oke, lanjut. Oke, ya lanjut. Nah, di sini nutrisi shake kacang kedelai. Kenapa di situ definisi operasionalnya pemberian terapi akupuntur titik CV12 ST35 SP6? Iya, iya, iya. Nggih, ya. Jadi nanti kalau di situ nutrisi shake kacang kedelai ditulisinya adalah misalnya pemberian kalau kacang kedelai itu kan bukan susu ya, tetapi sari ya. Pemberian sari kacang kedelai diberikan setiap pagi ataupun sore berapa cc, berapa mili, berapa gelas. Nah, itu nanti ditambahkan di situ. Karena kriterianya kan tepat dan tidak tepat pemberian. Begitu nggih, Mbak Elmina nggih? Iya, Bu. Oke, baik. Lanjut halaman 24. Oke, 25. Oke. Di analisa datanya, langsung analisa data saja. Oke. Iya.
Nah, di analisa data univariatnya seperti biasa ditambahkan di situ berkaitan dengan karakteristik responden. Bivariatnya di sini normalitas data, oke. Homogenitas. Nah, hipotesisnya itu nanti bisa ditambahkan untuk yang menganalisa data sebelum dan sesudahnya itu menggunakan apa, kemudian yang melakukan komparasi atau perbedaan itu nanti menggunakan apa. Jadi nanti ditambahkan di situ, nggih. Iya, Bu. Nggih, gitu aja. Baik, silakan lanjutnya. Ada yang ditanyakan, Mbak Elmina? Belum ada, Bu. Terima kasih, Bu Nul. Sami-sami. Husnul. Nggih, monggo Pak Ibnu. Untuk menyampaikan skisa ya, dan teman-teman sekalian mau menyampaikan untuk kali ini yaitu kembali pertama tadi Mas, judul efektivitas terapi akupuntur kombinasi jus scallop terhadap perubahan skala nyeri pada kasus nyeri Max. Dosen pembimbing Pak Solikan Badri, pembimbing 1, dosen pembimbing 2 Bu Imro, dosen pengampu ada Pak Hanung, Bu Eka, dan Bu Husnul. Next. Untuk bab 1 pendahuluan, yaitu penjelasan nyeri pinggang menjalar. Next, untuk prevalensinya. Untuk prevalensi di sini untuk ischialgia, yaitu nyeri pinggang menjalar, secara global tahun 2018 1,6% sampai 43%. Di Amerika tahun 2018 15% sampai 20%. Di Indonesia sendiri tahun 2022 prevalensi 18% sampai 21%. Di Jawa Timur mencapai 40% tahun 2022. Gresik di tempat kami 27,6% tahun 2024. Next. Untuk rumusan masalah, akupuntur kombinasi jus scallop efektif terhadap perubahan skala nyeri pada kasus nyeri pinggang menjalar di praktek mandiri akupuntur ISM Gresik. Next. Tujuan secara umum untuk mengetahui efektivitas terapi akupuntur kombinasi jus scallop terhadap perubahan skala nyeri pada kasus nyeri pinggang menjalar di praktek mandiri akupuntur ISM Gresik. Next. Untuk tujuan khusus mendeskripsikan karakteristik subjek untuk metode terapi akupuntur kombinasi jus scallop terhadap perubahan skala nyeri
pada kasus nyeri pinggang menjalar di praktek mandiri akupuntur ISM Gresik. B. Mendeskripsikan perubahan skala nyeri pinggang menjalar sebelum dan sesudah terapi akupuntur kombinasi jus kalep di praktek mandiri akupuntur ISM Gresik. Yang C. Mendeskripsikan perubahan skala nyeri pinggang menjalar sebelum dan sesudah terapi akupuntur di praktek mandiri akupuntur ISM Gresik. Next, yang D ada lagi, yaitu menganalisis efektivitas terapi akupuntur kombinasi jus kalep terhadap nyeri pada kasus nyeri pinggang menjalar di praktek mandiri akupuntur ISM Gresik. Lanjut. Manfaat penelitian ada bagi peneliti sendiri, bagi institusi, dan bagi masyarakat. Next, lanjut. Next, lanjut. Lanjut, Mas Rifki. Untuk keaslian penelitian di sini ada 4 di sini dengan judul karya ilmiah dan penulis. 1. Pengaruh kombinasi terapi akupuntur dan herbal kelor terhadap penurunan nilai ambang nyeri pada kasus ischialgia di RSU Ja'far Medika Karanganyar, penulis Ma'ruf 2024. Next. Yang kedua, yaitu penata laksanaan terapi akupuntur pada kasus nyeri pinggang dan menjalar sampai paha bagian kanan. Tuan R di Rumah Sehat Akupuntur Surakarta oleh Okansa 2018. Terapi elektro akupuntur titik BL25, BL40, GB30, GB20 terhadap penurunan nyeri pada pasien nyeri pinggang menjalar sampai kaki di klinik Jaki Mubarok Bogor oleh Syada 2018 sangat berpengaruh signifikan terhadap penurunan nyeri pinggang sampai neck. Mas Rifki, lanjut. Untuk yang keempat, pengaruh jus kalep akupuntur area dini zone terhadap peningkatan kemampuan aktivitas fungsional pada pasien pasca stroke di Alvia Akupuntur Surakarta, Arianti 2022. Next. Oh, ini tambahan Bu untuk kekuatan kami dalam penelitian ini. Jus kalep ambil di jurnal internasional Efficiency of Jus kalep Technique to Improve Muscle Strength of Mason in Limbs in Stroke Pasien Esapta Diana Bahar 2020. Ini sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan otot anggota gerak pada pasien stroke. Lanjut Mas Yuki. Untuk bab 2 tinjauan pustakanya, landasan teori nyeri pinggang menjalar ischialgia merupakan nyeri yang terasa sepanjang tungkai. Penyebab utamanya adalah nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus merupakan percabangan dari plexus sacralis lumbal 4 sampai sacrum 2. Nervus ischiadicus merupakan saraf tepi terbesar dan terpanjang di tubuh manusia. Next. Menurut ilmu akupuntur, menurut pengobatan Cina mengklasifikasikan nyeri pinggang menjalar medisnya ischialgia sebagai sindrom B yang disebabkan oleh stagnasi qi dan darah meridian karena angin dingin, penyebab dingin, trauma atau ketegangan berkepanjangan. Rasa sakit biasanya muncul pertama-tama di daerah lumbosakral sampai gluteus, kemudian menyebar di sisi posterior tungkai atas, sisi posterolateral tungkai bawah, dan sisi lateral dorsum. Next. Mekanisme akupuntur. Mekanisme kerja akupuntur nyeri melalui transmisi
sentral menuju otak, prinsipnya untuk mengaktifkan sistem modulasi nyeri dengan cara menekan transmisi dan resepsi dari rangsangan nyeri di level berbeda dari sistem saraf pusat. Terus scalp akupuntur sendiri sebuah teknik akupuntur yang dikembangkan oleh Dr. Ximen Xu, seorang dokter Tiongkok. Metode ini telah merevolusi akupuntur dengan berfokus pada kulit kepala yang diyakini sebagai gerbang yang kuat untuk mengaruhi aktivitas otak dan fungsi tubuh dan mengobati berbagai kondisi mulai dari nyeri kronis hingga gangguan neurologis. Lanjut. Untuk kerangka teori sendiri di sini yang putus-putus tidak diteliti, yang lurus yang kami teliti. Next. Kerangka konsep, ada variabel bebas, terapi akupuntur kombinasi skala, terapi akupuntur perubahan skala nyeri, pinggang menjalar. Lanjut. Untuk hipotetis di sini, hipotetis HO, terapi akupuntur dengan kombinasi scalp tidak efektif dalam mengurangi skala nyeri pada kasus nyeri pinggang menjalar di praktek mandiri akupuntur ISM Gresik. Untuk hipotetis HA, terapi akupuntur dan kombinasi scalp efektif dalam mengurangi skala nyeri pada kasus nyeri pinggang menjalar di praktek mandiri akupuntur ISM Gresik. Next. Untuk bab 3-nya, metode penelitian. Tempat dan waktu ini di tempat kami, praktek mandiri akupuntur ISM Gresik, insya Allah bulan Maret sampai Mei. Jenis dan rancangan, kuasi eksperimental, untuk grup, pretest, proses, desain. Variabel bebas, terapi akupuntur kombinasi scalp, variabel terikat, perubahan skala nyeri pinggang menjalar. Next. Untuk populasi dan sampling, populasi di sini ada 36, kami sediakan 36, tetapi di sini samplingnya kami nanti 2 grup, ada 30, jadi 15. Teknik pengambilan sampling, purposive sampling. Next. Untuk kriteria inklusi eksklusi, di sini dengan usia 40 sampai 65, nyeri pinggang menjalar, lebih dari 3 bulan. Skala nyeri yang diukur dengan FAS lebih dari 7, bersedia melakukan terapi akupuntur selama 10 kali terapi dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu. Untuk eksklusi sendiri tidak mengikuti terapi selama yang ditentukan. Pasien tidak bersedia menjadi responden penelitian, responden yang mengundurkan diri, pasien dalam kondisi hamil. Next. Untuk definisi operasional, variabel penelitian untuk terapi akupunturnya, definisi operasional terapi akupuntur adalah terapi pengobatan dengan teknik memasukkan jarum pada tubuh pada titik Huangqiu, GB30, GB31, BL23, BL25, BL40, BL57, BL60. Dilakukan sebanyak 10 kali terapi dengan frekuensi 1 minggu 2 kali terapi. Pengukurannya ketepatan lokasi penusukan sesuai anatomis tubuh. Kriteria 0 tidak tepat, 1 tepat. Skala datanya nominal. Untuk scalp sendiri, teknik akupuntur dengan cara menusukkan jarum di kulit kepala sesuai anatomi dan fisiologi pada titik area di Jizun dilakukan 10 kali terapi dengan frekuensi 1 minggu 2 kali terapi. Pengukurannya terapi dilakukan secara tepat pada area scalp sesuai dengan SOP. Untuk kriteria tidak tepat dan tepat, skala datanya nominal. Next. Perubahan skala nyeri pinggang menjalar. Nyeri pinggang menjalar ischialgia adalah nyeri yang terdapat di sepanjang jalur saraf skiatik dan daerah yang disebutkan oleh saraf. Skala nyeri
kriteria tidak nyeri, 0 sama 1 tidak nyeri, 0 sampai 3 nyeri, ringan, 4 sampai 6 nyeri, sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, untuk 10 nyeri tidak terkontrol. Pakai ordinal. Untuk analis data, analis univariat, usia, jenis kelamin, pekerjaan, diferensi sindrom. Analis bivariat di sini uji normalitas Shapiro-Wilk karena di bawah 50. Uji hipotetis Peretti test. Next. Tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk. Setelah diketahui hasil normal maka dilakukan pengujian dengan uji Peretti test. Jika hasil uji normalitas data tidak normal maka dilakukan pengujian uji Wilson. Jika hasil signifikan kurang dari 0,05 maka HA diterima dan HO ditolak. Tapi jika P kurang dari 0,0 maka HO diterima dan HA ditolak. Next. Untuk prosedur pengumpulan data, 1. Menyusun proposal penelitian, melakukan pendataan jumlah populasi. 3. Menentukan sampel penelitian sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 4. Memberikan penjelasan bahwa terapi surgical akupuntur akan dilakukan selama 5 minggu, 10 kali terapi dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu, dengan lama penusukan antara 15 sampai 20 menit. Nomor 5. Pengkajian subjek penelitian dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Nomor 6, peneliti memberikan info konsen kepada subjek penelitian yang bersedia menjadi sampel penelitian. Lanjut. Nomor 7, melakukan pengambilan data skala nyeri sebelum dilakukan terapi dengan menggunakan FAST. Dan untuk nomor 8, subjek penelitian diberikan terapi akupuntur dengan metode Chus-Caleb sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Lanjut. Etika penelitian, data responden hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Penelitian menjaga kerahasiaan data responden. Sebelum dilakukan tindakan terapi, responden menandatangani info konsen dulu. Next. Terima kasih Bu sudah membentuk proposal saya. Wabarakatuh. Mohon untuk Bu Husnul, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Oke, baik Pak Ibnu. Ini nanti 1 atau 2? 2 grup nggih. Oke. Nggih. Baik, di latar belakangnya ya membahas isialgia pastinya, tapi nanti di skripsinya ditambahkan ini nggih narasi sebelum langsung masuk ke isialgia gitu nggih. Oh, siap Bu untuk penjabarannya nggih. Iya, betul. Jadi seperti piramida terbalik, kita membahas secara umum dulu, terus baru kita mengerucut yang khusus apa yang akan kita teliti begitu. Ya, ini sudah ada prevalensinya. Terus nanti di skripsinya bisa ditambahkan penelitian terdahulu. Ini sudah di ACC Pak Ibnu? Sudah Bu. Ini kemarin hanya ada perubahan setelah ACC dari Pak Ican, ada penurunan skala nyeri gitu, judulnya itu. Sama Bu Imro, penurunan diganti perubahan gitu. Dengan alasan menunggu, ya ada alasan perubahan itu. Jadi pakai perubahan aja. Jadi judul sudah ACC, cuman ada penggantian perubahan saja gitu Bu. Oh, nggih. Nah, ini nanti harus konsisten ketika di judul itu membahas tentang kasus nyeri pinggang. Nah, di dalamnya pun juga isinya nyeri pinggang. Ya, jadi kalau misalnya di depan itu isialgia, ya di dalamnya isialgia. Begitu nggih, Pak Ibnu nggih? Nggih, izin Bu. Kemarin juga sama Pak Ican, saya
penggunaan kalimat iskelgia itu pertama kan kasus iskelgia, tapi karena kalimat kata iskelgia itu masuknya di medis atau kalimat apa Bu Lili ya itu ya kalimat Kata ilmiahnya dari kata nyeri ilmiahnya pinggang. itu nanti kita belum saya belum tahu ya belum boleh kata Pak Ican kemarin akhirnya pakai Pak aman aja Pak Ibnu pakai nyeri pinggang menjalar gitu. Jadi saya pakainya nyeri pinggang menjalar, tapi di dalam kurung itu dipakai ada kalimat iskelgianya gitu. Jadi pas waktu penjabaran di dalam penjelasan. Tidak apa-apa jika seperti itu. Tapi tetap konsisten nanti di tujuannya, berarti tujuannya juga harus sesuai dengan judulnya, nggih. Tujuan ya tidak ada iskelgianya nggih Pak Ibnu. Memang Ya, menjalar itu kan identik. Ya. Nggih, monggo Bu Lili. Maksudnya Pak Ican mungkin karena istilah iskelgia itu kan bahasa medis Bu, istilah medis bahasa medis ya. Dan itu di ICD 11-nya kita kan tidak ada. Jadi mungkin untuk pembuatan skripsi atau penelitian di bahasa akupuntur itu kita akan mengacu dari ICD 11. Jadi nyeri pinggang menjalar itu mungkin lebih tepat daripada iskelgia. Dan kalau misalnya pakai bahasa medis secara penelitian yang sesungguhnya nanti dari respondennya harus diminta hasil pemeriksaan medisnya Bu. Iya, harus ada penunjang lanjutannya, entah itu dari laboratoriumnya dan sebagainya. Izin Bu Lili sama Bu Gusnul izin. Jadi penjabarannya nanti itu Bu Lili tetap pakai buka kurung iskelgia itu. Tetap dipakai atau tidak pakai enaknya ya? Landasan teori Westernnya pakai kata iskelgia nggak apa-apa mestinya ya Bu Gusnul ya. Karena itu kan memang versi kedokteran. Menjelaskan nggak apa-apa Pak Ibnu. Kita masuk ke landasan teori akupunturnya pakai nyeri pinggang menjalar itu saja gitu. Nah, respondennya kita jadi deskripsinya di sini tetap nyeri pinggang menjalar kan berarti ya Bu Gusnul ya. Jadi respondennya kita tidak harus kita lampiri dengan ya syukur kalau misalnya respondennya ada yang punya itu bisa dilampirkan di belangko gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada kan nggak apa-apa berarti kita berdasarkan keluhan pasien sesuai sama ke teorinya akupuntur gitu. Ya Bu, mohon koreksinya Bu Gusnul. Betul, maksud saya seperti itu. Jadi intinya konsisten kalau ketika di depan itu nyeri pinggang menjalar ya di dalam seterusnya itu juga nyeri pinggang menjalar. Kalau misalnya iskelgia dari awal iskelgia sampai akhir begitu. Tapi ya itu tadi kalau iskelgia kan berarti harus ada pemeriksaan lanjutannya begitu. Entah itu dari pemeriksaan laboratorium ataupun rekam medis lainnya yang di situ menunjang memang diagnosanya iskelgia begitu Pak Ibnu. Iskelgia. Siap Bu. Ini tujuan khususnya sudah oke, sudah ada 6 poin. Yang terakhir itu menganalisis efektivitas atau perbedaan dari akupuntur saja dan juga kombinasi Zoo-Scalp kan ngaten nggih. Oke, selanjutnya saya langsung di itu aja. Di bab 3-nya saja. Kalau keaslian penelitian tadi sudah saya lihat dan penelitian berkaitan ini juga cukup banyak baik itu di internasional ataupun di Indonesia sendiri. Nanti Pak Ibnu bisa mencari, entah itu mencari di EBSCO atau di PubMed atau di Cfire atau di Google Scholar begitu. Siap itu. Oke. Populasinya berapa Pak Ibnu? Ini kan saya ambil data 36 subjek guna untuk eksklusinya nanti kan ini saya menargetkan ada 30 subjek yang betul-betul saya teliti. Jadi untuk populasi di sini populasi keseluruhan untuk kemarin ini 36 subjek. Ini berarti sampelnya yang diambil 30 nggih, cuman populasi keseluruhan ini dari bulan apa sampai bulan apa Pak Ibnu? 36 itu. Ini kan secara ini Bu, nanti
Yang saya siapkan nanti ada 36 gitu Bu, maksud saya itu. Oh, nggih, ini Iya salah kan. persepsi ini. Ini Jadi gimana? definisi dari populasi itu seluruh pasien yang mengalami nyeri pinggang menjalar dari bulan Januari sampai bulan Desember misalnya, atau dari tahun 2024, dari tahun 2025, atau hanya seluruh pasien nyeri pinggang menjalar yang menjalani akupuntur di praktek mandiri ISM Gresik dari bulan Januari sampai bulan Maret terdapat berapa gitu. Oh, Misalnya di tulisannya situ ditambahin gitu ya. Nggih, Siap-siap Bu, izin. misalnya Betul di Bu. situ terdapat ada 60 populasi, ditulis saja 60, tetapi sampel yang diambil 30 begitu. Yang 6-nya untuk antisipasi tidak usah dimasukkan di situ Pak Ibnu. Jadi ini kalimatnya izin Bu, kalimatnya seluruh pasien nyeri pinggang menjalar yang menjalani terapi akupuntur dari gitu ya. Di praktek mandiri akupuntur ISM Gresik dari bulan Januari sampai dengan Maret misal terdapat 50 pasien misal seperti itu. Sudah, terus sampelnya penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 responden ya dengan penggunaan teknik sampling, purposive sampling gitu berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi begitu. Jadi nanti di penjabaran di skripsinya begitu nggih Pak Ibnu nggih. Penelitian sebanyak 36. Siap Bu, siap. Sampelnya mau 36 atau 30? 30 Bu. 36 kan untuk penjagaan eksklusinya itu tadi kan yang menguntungkan diri atau gitu. Oh, itu tidak usah disebutkan Pak. Jadi itu rahasianya Pak Ibnu begitu. Siap Bu. Nah, populasinya misalnya populasi aslinya berapa Pak Ibnu? Pasien aslinya yang mengalami nyeri pinggang berapa? 36. 36 itu? Oh, JJ. Berarti kalau misalnya seperti itu ya berarti memang benar ini populasinya 36. Kalau aslinya memang 36. Kalau misalnya aslinya ada 50 dituliskan 50 saja, tapi sampelnya yang diambil 30 gitu. Nanti kalau misal pun itu 36 mau diteliti sama oleh Pak Ibnu juga tidak apa-apa. Jadi nanti tinggal diganti saja di situ sampelnya total populasi begitu. Jadi teknik samplingnya total sampling begitu. Jadi tidak menggunakan kriteria inklusi ataupun eksklusi. Kalau misalnya mau 36 semua, tapi kalau 30 ya tetap pakainya proporsive sampling gitu. Nanti ditambahkan 2 saja sebagai cadangan. Yang satu diberikan akupuntur, yang satunya kombinasi scalp gitu. Jadi untuk berjaga-jaga siapa tahu ada yang keluar. Begitu Pak Ibnu. Siap. Oke, sudah oke. Selanjutnya ya di definisi operasional. Jadinya 10 kali terapi. Iya Bu, kemarin sempat saya diskusi sama Bu Lili dan Pak Irsan ya untuk scalp secara jurnal itu bisa sampai seminggu 4 kali. Tapi kemarin saya jumpai itu 3 kali. Jadi untuk terapi di sini saya sendiri juga kalau praktek kan juga secara apa istilahnya 2 kali seminggu lah untuk normalnya di sini gitu. Saya pakai itu jadi nanti 10 kali dalam terapi. Kapan hari itu saya buat mau rencana 8 kali lah pas 2 bulan. Pas 1 bulan cuman kok ini apa enggak enak lah 10 kali lah biar mencapai signifikan hasilnya gitu. Oke, terima kasih Bu Lili masukannya. Terima kasih banyak Bu Lili sudah membantu teman-teman ini. Tidak apa-apa Bu, sama-sama. Berarti waktunya 5 minggu nggih Pak Ibnu nggih.
Ini insya Allah 5 minggu Nanti pas. kalau sudah Semoga. dapat 5 minggu, segera dibikin analisa datanya, terus segera dibikin 4 bab 5-nya, biar bisa segera sidang skripsi, begitu. Siap, Ibu. Mohon doanya. Halaman 29. Ya, ini berarti menggunakannya visual analog scale ya Pak. Nanti ditambahkan di tinjauan teorinya. Berarti sampai tidak nyeri nggih, harapannya nggih. Harapannya Bu, ya minimal ada penurunan yang signifikan gitu. Nggih. Oke, analisa data. Ya. Lanjut tadi. Oke. Nah, ini berarti di situ tetap ditambahkan untuk Mann Whitney. Iya, gitu. Misalnya yang t-test independen, karena di situ untuk mengetahui efektivitas dari akupuntur sendiri dan juga kombinasi jus scallop mana yang lebih efektif. Begitu nggih Pak Ibnu nggih? Baik, sudah semua. Oke. Nah, ini kalau penulisan di karya tulis ilmiah ataupun di skripsi ataupun di tesis ataupun di disertasi nggih. Kalau misalnya di situ mau menggunakan bahasa ilmiah ya semua menggunakan bahasa ilmiah. Misalnya di situ penulisan sampel. Biasanya kan kita auto nggih, penulisannya auto, sampel tertulis sampel kan gitu. Nah, itu nanti dirubah saja menjadi sampel gitu. Ya, jadi biar jadi kalau nanti purposive sampling menjadi sampel. Kalau itu tetap. Ya, karena tadi kan tulisannya Pak Ibnu sampel itu jadi sampel kan. Bahasa Inggrisnya sampel kan gitu. Ya, jadi kecepatan tangan Bu tadi. Iya. Pak Taufik jangan ketawa. Iya, tangan jempolnya gede-gede loh Pak Taufik. Tetap di autokorek. Siap salah. Jadi siap. Nanti kalau pakai saya juga sering gitu Ibu. Iya, pakai ini keponakan saya bantu saya itu diketik sampel gitu, sampel semua gitu ya Bu, gitu kalimatnya. Nanti kalau diganti sampel nanti insya Allah jadi semua lah, ganti nanti. Mungkin tadi ada kesalahan jempolnya ini. Nah, nggih. Mohon izin. Nanti kalau ketemu saya ataupun ketemu BK nanti tekuannya banyak nanti. Nggak tahu kenapa Pak ya gitu. Tapi kalau melihat autokorek itu satu aja sudah terlihat begitu. Oke, begitu Bapak Ibu, untuk kelompok saya sudah semua, semangat untuk boleh bertanya sedikit Bu? Iya, boleh, monggo Pak Taufik. Ya Bu, untuk ini Bu, keaslian penelitian nanti di proposalnya atau di skripsinya itu kita menampilkan ada minimal jurnal Bu, atau misalkan cukup 3 atau 2 gitu Bu, di jurnalnya kira-kira bagaimana Bu menurut Ibu? Alangkah baiknya lebih dari 2 atau 3 Pak. Misal 4 atau 5 tidak apa-apa. Oh nggak apa-apa, lebih banyak. Minimalnya Bu. Oke. Iya. Berarti ya, lebih banyak, lebih banyak gitu. Kalau hanya 2 saja itu kan belum ini ya, belum memenuhi kuota ini ada perbedaan atau tidak kan gitu. Nah, bisa mengambil 4 lah gitu. Jurnal makin banyak makin kuat fondasinya. Iya, betul. Makin banyak kita dibahas gitu loh. Jadi mendukung. 6 enggak apa-apa Bu ya? Boleh 6. 10 enggak boleh. 10 20. Iya. Itu tambahan dari Pak Irsan itu. Ya. Terima kasih Bu Husnul. Nah, nanti pada waktu pembahasan pun, di pembahasan itu juga tidak hanya 1 ataupun 2. Saya kadangkala jika membahas membahas sebuah kasus itu bisa menggunakan 4 jurnal atau 5 jurnal untuk membahas itu. Oh, begitu ya. Jadi nanti ada di cross gitu ya? Iya, betul. Apakah
terkait atau tidak. Oh, kalau misalnya yang kita dapatkan itu tidak berhubungan, kenapa tidak berhubungan? Nah, itu kita bisa mengambil, oh ternyata teori kita itu tidak sama dengan teori yang dikemukakan oleh si A, atau misalnya begitu. Dan hal ini dikuatkan oleh si B, dan dikuatkan kembali oleh teori ini, dikuatkan Kalau kembali oleh jurnal yang teori tolak ini. membalik gimana, Bu? Bagaimana Pak Yoni? Jurnalnya misalnya kan ada yang teori si A kan bisa menguatin. Kalau yang saling tolak menolak itu gimana itu? Nah, jika saling tolak menolak itu tadi, kita lihat lagi kenapa kok saling tolak menolak, begitu. Jadi misalnya yang kita dapatkan itu tidak berhubungan ya, tidak efektif gitu misalnya ya. Kalau misalnya kalau ini perlakuan kan pasti ada efektif ataupun tidak ya. Kalau misalnya kita membahas tentang hubungan gitu, tidak ada hubungannya. Nah, kenapa kok ini tidak ada hubungannya? Nah, kita kaji lagi. Oh, ternyata dari karakteristik responden itu seperti ini, sehingga hal ini memicu adanya tidak ada hubungan antara ini dan ini. Begitu Pak Yoni. Oh iya, makasih. Oke. Jadi kita lihat lagi, oh ternyata data ini penyebabnya karena tidak normal, oh karena sampelnya terlalu sedikit sehingga menyebabkan hasilnya seperti ini gitu. Tapi itu pun kita juga tetap memberikan teori, karena itu kan di pembahasan itu membahas antara apa yang kita dapatkan dengan teori yang sudah ada gitu. Jadi misalnya tadi tidak normal, misalnya tadi tidak ada hubungan ya, oh ini disebabkan karena ini. Nah, hal ini dikuatkan oleh teori tentang pengetahuan, misalnya tentang pengetahuan responden terhadap nyeri pinggang yang menjalar, bla 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 bla, misalnya seperti itu. Biasanya di bagian jurnal mana, Bu? Biasanya bagian jurnal yang mana kita ketahuan supaya nggak baca sampai banyak tuh gimana caranya, Bu? Bagaimana Pak Yuni? Di latar belakang atau di apa? Ya kita kan mau mempersingkat, cari jurnal ini sama atau enggak, jadi supaya cepat itu gimana, Bu? Ada pengalaman nggak, Bu? Maksudnya? Isi jurnalnya mungkin Bu, misalkan ada berkaitan satu dengan jurnal lain itu ada kesamaan, kita bisa melihat secara cepat bagaimana gitu. Oh, nggih. Kalau itu betul, saya betul. Nggih. Kalau itu biasanya saya itu melihatnya begini, misal kita melihat 2 jurnal begitu. Jadi kita lihat dari abstraknya, Pak. Oh, iya. Nggih. Nah, nanti kalau dilihat dari abstraknya itu kan sudah terlihat nih hasilnya apa di situ. Kemudian kita baca lagi, oh hasilnya apa, metode yang digunakan itu apa. Nah, itu nanti yang bisa kita masukkan. Jadi ruhnya jurnal itu di abstrak itu ya Bu ya? Nggih, itu kan sebenarnya ringkasan dari hasilnya gitu. Ya, Nah, betul, nanti, nanti kalau sudah di abstraknya sudah terlihat, nah itu oke, kita bisa mendalaminya, kita membuka hasilnya dari si peneliti itu. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan tadi Pak Ibnu? Lupa tadi Bu. Oh iya Bu, izin. Gini Bu, teman-teman nanti yang kemarin ikut gelombangnya Bu Husnul, kemarin minta nomornya jenengan. Jadi kalau ada apa nanti konsultasi teng jenengan Bu. Kayak kayak saya ini tadi kan lebih pemahaman di populasinya itu kan kalimatnya itu Bu menentukan itu. Tadi saya belum nulis yang paling enak bener gitu, halus gitu. Nggak tahu saya kurang memahami suara jenengan, jadi lupa penulisannya Bu gitu. Besok saya mau chat. Boleh. Pak Ibnu nulis jangan bayang-bayangin. Iya Pak Yoni. Grogi nih saya. Nggih, boleh, monggo. Nanti bisa ini. Bu Lili sudah menyimpan nomor saya atau Mas Rifki atau Mbak Leila nggih. Teman-teman bisa lihat story jenengan, saya enggak bisa lihat story jenengan, Bu. Iya. Oh, alasan Bu mau lihat Mary ini fans saya loh. Alasan tuh Bu, modus Bu Ibnu tuh, Pak Ibnu tuh modus. Ini Jawa Timur loh Pak Yoni. Bu Husnul Jawa Timur.
Iya, tapi hati-hati tuh Bu Ibnu, Jawa Timur, hati-hati tuh. Oke. Tetangga lagi hijau, Bu. Ngantuk, Bu. Ini karena ada min, median, dan modus ya Pak Yoni ya. Oke, baik. Oke, monggo tidak apa-apa. Tapi perasaan saya aja Bu, tapi saya nggak tahu tuh perasaan aja. Curiga. Kenapa Pak Yoni?